info chip Mas itu tak binti rek. Jadi Iya benar. wis koyo Info chip, Pak. Wis koyo beras iku edan-edan nang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ngobrol sembarang. Hari ini saya kedatangan tamu sing wis takoni. Jos. Dengan Mas Punco. Oke. Ya, salam kenal. Di kontakku namanya Punco Tokbang. Punco Tokbang. Tapi di channelnya nanti tak cantumkan ya. Channelnya itu ada Kedu ETH sama apa Mas? Ada bengkel Las CV Kedu, ada atas nama saya pribadi Punco Setiawan. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, it's honor for me, di sebuah kehormatan saya hadir di channelnya Al Jabar yang bagi saya itu panutan ya, dan saya memang apa ya, Mas Aulia ini benar-benar concern terhadap channelnya, sehingga subscribernya sudah 1000 ya, dan subscriber saya belum 1000, tapi ini kelas dunia ini Mas Aulia ini. Jadi kalau melihat upayanya mengembangkan channel YouTube itu, wah, aku salut lah pokoknya itu. Temenan iki, gak kecap iki, temenan. Oke, siap. Hari ini Mas, ngobrol apa ini? Ya, gimana? di ngobrang kali ini ya. Iki yes ngomongnya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia sembarang lah. Terserah kalau mau merokok boleh. Oh iya, Oke. Siap. Ngobrang saat ini aku itu lagi bingung, Mas. Ya, Pak. Aku bingung masih bingung antara ngerti dan nggak ngerti lah. Kalau mungkin ngerti itu ya banyak orang-orang membicarakan tentang ini ya, kripto, terus Ethereum, sama mining lah. Nah, kalau menurut Mas Punco sendiri, iku apa sih? Iku kripto, mining dan Ethereum itu apa? Menurut sampean ini apa? Aku pengen ngerti, Mas. Oke. Sebelumnya saya disclaimer ya. Okay. Saya pribadi memang bukan yang ahli sekali di bidang itu, enggak. Tapi saya hanya ibarat kata itu ya ikut-ikutan, tetapi dengan aware. Jadi gini, blockchain itu saya kenal ketika tahun 2004 waktu itu. Saya ikutan nambang kecil-kecilan di PC, itu nambang Bitcoin. Bitcoin waktu itu nggak ada harganya, sehingga ya wis ibarat kata itu sekarang regane iki opo-opoan sih gitu. Blockchain ya, jadi memang teknologi blockchain, dan banyak yang prediksi bahwa teknologi blockchain ini akan menjadi teknologi yang akan banyak dipakai dalam kurun waktu 5, 10, 20 tahun. Memang suka tidak suka, itulah gelombang yang terjadi. Jadi gini, ketika dulu kita pertama kali mengenal misalkan dunia digital ya, Facebook itu apa sih? Twitter itu apa sih? Mosok saiki mendokumentasikan kehidupan pribadi, awake dhewe mlayu-mlayu, mujuk awake dhewe. Iku apa kok narsis biyen zaman TikTok ini gaplek wong-wong ini apa? Ternyata itu sekarang kita melakukannya dan mengamininya secara berjamaah. Bahkan nih, sekarang TikTok itu bukan joget-joget ya. Ustadz yang mlebu TikTok sing biyen ngelokno gatel TikTok iki Yahudi kan, maksudnya wis ngene iki lah. Banyak perspektif lah cara pandangnya. Tapi memang itu adalah gelombang yang mau kita mau, suka tidak suka, kita harus take advantage dari situ. Nah, cryptocurrency juga banyak diprediksi juga akan menjadi hal yang akan lumrah di masa yang akan datang. Dulu itu sempat ada kita itu beli barang sesuatu yang itu karya keringat kita, ya kan, berupa makanan ditukar dengan kripto, itu pernah terjadi dan itu sekarang umum terjadi. Bahkan Tesla sendiri sekarang beli mobil pakai Ethereum, ETH itu juga bisa. Jadi nanti lama kelamaan orang itu jual beli itu juga menggunakan ibaratnya itu kripto yang major, artinya kripto yang banyak digunakan, entah itu
BNB atau misalkan ETH atau misalkan Bitcoin, itu akan lumrah banyak terjadi. Nah, cara kita menyikapi itu ada dua. Pertama, kita ikutan beli dengan jumlah tertentu, nanti dengan prediksi ini akan munggah. Memang ada unsur spekulasi di situ, tapi dengan catatan bahwa karena ini adalah ibarat kata kalau lek jariku ya, dianggap aja hilang. Syukur-syukur berhadiah gitu ya. Sampean punya uang misalkan ojo duit panas, artinya dhewe ngadekno BPKB kemudian dadi iku, kalau di trading gitu ndak. Ibaratnya disimpen ae engko bek-bekne itu kan, jadi ada pertambahan nilai. Yang kedua itu ada yang juga dengan sengaja menginvestasikan rupiahnya untuk membeli perangkat yang ibaratnya VGA ya, GPU sing biasa kayak game-game itu untuk nambang. Nah, aktivitas nambang ini juga bisa dilakukan dengan tapi juga padat modal gitu ya. Nah, yang saya temuin itu teman saya sendiri itu 2 orang, 3 bahkan itu nambang ya. Nah, Mas Ponco nambang enggak dalam proses, artinya duitnya bro. Nah, ini saya realistis saja duitnya, tapi saya percaya betul bahwa dengan nambang itu adalah cara yang safe sebenarnya daripada trading ya. Tapi tetap kita investasi di awal. Jadi logikanya sederhana waktu itu. Jadi bukan logika yang canggih-canggih, enggak. Jadi ada kakaknya teman saya. Ini cerita beliaunya seru ini ya. Kan ibarat kata itu naksi ya. Dia punya taksi di bandara. Merek itulah ya. Itu investasinya 120 juta. 120 juta. Iya kan? Itu lumayan gede kok. Gede karena beli mobil merek ya, kemudian bayari supirnya dan kawan-kawan itu. Dibandingkan dengan misalkan dia mining dengan investasi awal dia itu ambil 75 juta. Hasilnya meh podo. Bahkan waktu itu ketika boomingnya kripto ya, orang-orang kemudian euforia, sempat juga melebihi ibarat kata itu jumlah pendapatan nang taksi. Akhirnya dia ngomong ini, daripada aku angel-angel mas, iya kan, ngerambut mobil dan kawan-kawan, mumpung juga ini belum booming nah Indonesia, belum begitu booming, ya sih kiai mas, saya sih masuk akal, iya ya. Dan itu sama-sama kerja kok, ini yang kerja alat, ini yang kerja mobil, ya kan, iki kambe listrik, iki kambe menungso sampai bensin, podo ae. Tak pikir-pikir logika iki mas iki, apa jenenge iki Pak Kaji, dan itu bukan orang yang muda loh, itu orang yang sudah umur, bahkan sudah mau menginjak kepala 6, itu pikirannya maju seperti itu. So, masalah kripto ini nantinya akan booming atau tidak, banyak yang akan memprediksi booming. Kalau memang tidak booming ya piye maneng. Tapi kita bisa belajar dari sejarah sebenarnya. Kenapa dulu ketika anginnya masalah NFT itu sebenarnya bukan rame NFT juga itulah saat ini ya. Saya menerjemahkan NFT itu apapun hasil kerja kita, jerih payah yang keluar dari keringat kita bekerja, berdagang, menghasilkan nilai tertentu berupa uang, itu ditukar sama skrip. Kan sudah terjadi lama. Benar. Misalkan kalau dulu itu skin Mobile Legends. Ya kan? Misalkan juga sampean semula itu kan langganan. Itu sama, menurut saya itu adalah NFT. Jadi kita langganan itu loh, subscribing itu ada membayar 70.000 dengan fasilitas saya dewe unlock bisa duet. Itu sudah NFT menurut saya. Sama juga misalkan saiki yang lagi booming nih Higgs Domino. Karena kan katakan itu kan banyak judi, iya. Ada unsur judinya. Tetapi bayangkan loh, nuker uang 55.000, 60.000, 65.000 pakai skrip dari rupa chip. Itu sudah NFT. Menurut saya begitu. Benar. Jadi kita menukarkan ibarat kata itu daya dan upaya kita manusia yang keringetan ini ngasih duit untuk beli skrip. Itu sudah NFT. Dan awalnya kita nggak nyadar kan. Iya ya.
kan ngono. Banyak itu terjadi. Jadi sama ya hal-hal yang ya seperti itulah. Saya kira awalnya kita menolak dana ini gambar kayak gini aja. Ini sudah gila-gilaan, ini miliaran. Lu ada yang mau kok. Gitu. Bahkan NFT sekarang itu bisa tidak hanya berupa karya seni ya, tetapi juga barang nyata pun langganan. Misalkan sampean ini, saya contohkan penulis buku tuh, sampean nulis buku, sampean nerbitkan koin, ya kan, sampean gambar-gambar apa atau sampean apalah gitu ya, kartu begitu. Bagi yang beli ini nanti punya kesempatan buat chat sama saya. Atau sampean punya restoran, ini ada diskon lah sampean beli ini, kupon ibaratnya kupon lah. Sampean bisa dapat diskon 5% kalau makan di sini. Jadi kan itu lah. Jadi itu modifikasi. Sebenarnya itu adalah saya mengakui di situ bahwa ternyata memang sumber daya manusia itu SDM ataupun karya manusia itu ternyata bisa ya. Itu ngelebihi karya alam. Itu keunggulan manusia itu. Skrip saja. Iku iso kalah-kalah emas loh. Seragam sama lagi ya. Info chip Mas iku enak direk. Jadi iya benar. Info chip wis koyo beras iku edan-edanan Pak. Gila-gila wong ya. Jadi itulah yang terjadi dan kita sadar nggak sadar sedang mengarah ke arah situ. Nanti lama-kelamaan kita juga akan barter pakai ETH atau kita beli sesuatu pakai BNB atau ya kita pakai BTC misalkan pakai Bitcoin, itu akan terjadi. Lama-kelamaan akan terjadi. Dulu ya kayak saya contohkan TikTok dan kawan-kawan itu loh. Norak. Saya kabeh TikTok kan kan. Iya toh? Iya. Saya kira begitu. Oke. Yang sekitar saya jawab seperti itu. Mungkin terlalu global, mohon maaf. Satu lagi Mas, ini pernah ada ya dapat uang dari kripto, mining dan Ethereum. Pernah itu ada yang dapat 45 juta ataupun menghasilkan 45 juta dari hasil seperti itu. Itu prosesnya gimana, Mas? Kalau mungkin ini terkait judul video saya. Iya, jadi mungkin gini, yang temen saya, ponakannya temen saya. Itu menarik ini. Itu pinjam duit dia 45 juta. Kemudian sama cicilannya berapa itu masih 2,5 juta per bulan selama berapa bulan, berapa puluh bulan begitu, itu masih bisa menghasilkan 1,5 juta. Itu harga Ethereum di kisaran hampir 60 juta. Nah sekarang per Februari ini kan sedang ada koreksi besar-besaran tuh. Benar. Itu harga Ethereum 39 juta. Kalau misalkan ketika itu bulan September, Oktober, November, saat tingginya ETH itu dia bisa mendapatkan 1,5 juta cuan. Saat ini mungkin saat ini itu hanya bisa mencicil saja. Saya realistis ya saat ini. Tapi bisa nyicil itu wis masuk, Bro. Maksudnya itu dia kerja nyilih koperasi, ya kan. Waktu harganya naik dulu itu ketika 50 juta atau berapa itu nyirik segitu, 1,5 cuannya sudah nutupi cicilan. Sekarang turun kan, anggap aja ini untungnya hilang, ya kan. Tadi dia masih bisa nyicil cicilannya, tapi barangnya ono, masih bisa nambang. Ya, saya kira ya seperti itu. Jadi ya prosoknya untung karena GPU-nya itu masih bisa nutupi utangnya gitu. Amazing. Karena emang naik turun ya, turun dan memang sekarang terkoreksi besar-besaran. Ada yang mengatakan sampai ambruk, ya kita lihat saja. Memang saya katakan tadi itu bahwa memang padat modal, ya. Tetapi kalau resikonya itu tidak setinggi resiko trading memang. Kalau trading kan ya sama kalau kita jual beli falas gitu ya. Ini naik turun, itu kan money to money. Tapi kan ini kan barangnya ono, ya secara prinsip ono barangnya, iso nutupi utangnya ya wis kali. Saya kira begitu. Jadi 45 juta masih menghasilkan. Dan sekarang mungkin nggak boleh, Mas. Karena harga GPU juga edan-edanan ya. Iya. Juga konsumsi listriknya itu juga tinggi. Gila-gilaan ya.
Dan itu memang keuntungan ibarat kata itu orang-orang yang sudah ambil bagian ketika 3-4 tahun mengukur, sudah tahu informasi ini. Nah, pertanyaannya adalah, lah sekarang sing aku barusan tahu ini apa? Nah, yang mungkin ya istilahnya kita ini sebagai mungkin pemulanya lah, pemula ataupun baru tahu. Nah, baru tahu tahun 2022. Ya. Itu ya apa? Menurut sampean itu gimana? Nah, gitu kan. Pertanyaannya gitu. Menurut sampean itu gimana? Bahkan ada loh, Mas, ini. Anak umur 13-14 tahunan itu tahu masalah itu, masalah kripto, mining dan Ethereum ini. Malah mungkin anak tersebut itu banyak tahu daripada saya. Sampai seperti itu. Wah, hebat ini dalam hati saya. Wah, hebat ini, keren. Kalau menurut sampean sendiri oh, Mas? Kalau menurut saya, kalau kita tidak paham ya kita bukan belajar gedung enggak. Kita tunggangi. Jadi kalau ada tren kita tunggangi saja. Jadi tunggangi dengan cara apa? Kalau kita punya uang kasarane sekarang itu 250.000 ya tuh kok lah apa namanya Bitcoinnya lagi terkoreksi. Ya nggak banyak-banyak, wis ditukokno ae. Atau misalkan kalau kita itu sudah apa ibaratnya itu padat modal, oh ini wani tapi ini duit nganggur loh. Artinya itu ini duduk duit panas, duit nyelebang atau ini duit benar-benar nganggur. Lek tak rupokno tanah ya apa ya wis tak cobalah tak bagi iki digawe tanah iki digawe aku tak gawe mining misalkan langsung ketemu koncoku misalnya ono aku apa sih carane ya memang berangkat dari komunitas Mas. Jadi tentang GPU dan macam-macam itu berangkat dari komunitas itu lebih enak kita bisa tukar informasi dan macam-macam. Nah balik lagi pertanyaan tadi itu loh, terus kalau barusan tahu ini gimana bro? Saya kira kita tunggangi saja ya dengan cara seperti itu, beli Bitcoin. Entah itu kita punya uang 250.000 ya rupanya sih 0,0 tapi kan kita setidaknya take action di situ. Kemudian juga tentu yang jadi apa namanya perhatian kita itu bahwa dunia digital itu memang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya ya kita gunakan ini untuk memasarkan brand sampean, barang sampean, dagangan sampean, mengenalkan apa ya diri sampean, bakat sampean, kesukaan sampean, misal keisengan sampean bikin video tapping misalkan. Itu kita harus manfaatkan itu. Artinya kita harus bisa menghasilkan dari ini apa gelombang digital yang mungkin ini belum berakhir. Ya, sekarang lagi rame metaverse ya. Iya kan? Wih gila-gilaan, waduh sampai jual kapling sana sini. Saya belum memahami itu. Tapi katanya memang arah trennya ke situ. Nah, kalau di Indonesia wis kita misalkan ya, saya pribadi sekarang ini itu mengembangkan apa bengkel las ya, Kedu itu. Saya kenalkan lewat Facebook page saya aktif terus ngonten di situ. Di Instagram juga saya ngonten di situ. Kemudian di YouTube juga ngonten di situ. Dan setiap media sosial ini punya konteks yang berbeda-beda. Hal yang sama tapi kita nyampaikannya berbeda. Nggak boleh kita kebiauyah bagi saya gitu. Ini nulis satu, kayak Facebook, kayak Instagram, kayak nggak boleh Mas. Karena harus beda-beda interaksinya itu berbeda-beda. Kita menghormati konteks itu. Jadi saya pribadi ya coba untuk mengenalkan ya dengan cara yaitu tadi ngonten setiap hari tentang ya apa yang saya temui, lebih tepatnya dokumentasi. Misalkan ketika kemarin malam itu kan itu gini Mas, saya lagi cangkruk di Sedati. Mari ngono, beliaunya ini ibu-ibu ini tahu messenger saya di Facebook masih ada gitu kan, terus saya prospek kan gitu. Oh iya Bu, saya jadwalkan datang ke tempat beliau. Ternyata kita sudah tuker-tukeran WA, ibunya WA, ini jadi ndak ngukur, enggak kita tak iya Pak, saya ambil orang lain. Oh siap, saya berangkat. Saya berangkat ke sana, kemudian ketika sampai di sana itu saya videokan. Artinya ini rumahnya yang mau saya garap pagar, balkon dan teralisnya itu. Kemudian saya ceritakan kemarin kejadian malam itu bagaimana. Kemudian itu dalam bentuk video dan jadi sebuah konten. Jadi saya hanya dokumentasi saja sebenarnya. Jadi itulah cara bagi saya, menurut saya adalah menunggangi tren ini. Saya juga beli beberapa
ada uang nganggur saya beli Bitcoin, saya beli Shiba, ya termasuk koin-koin yang micin ini ya siapa tahu kalau jadi gitu kan. Saya beli XRP juga gitu. Ya siapa tahu lah. Tapi itu bener-bener duit yang ibarat kata itu wis ya iku mang lek jarine arek-arek iki timbangan itu kucip. Nah itu kok niku ae. Istilahnya ngono lah. Iya. Oke. Keren juga. Ada lagi Mas, ini Mas. Banyak ya orang-orang tahu lah, entah itu orang awam lah, mungkin yang nggak tahu teknologi atau gimana. Terus kita nyoba mengenalkan, coba tentang mengenalkan entah itu apa kripto, apa itu mining dan lain sebagainya, itu yang mungkin sekarang lagi trending-trendingnya. Mereka kan otomatis tergiur entah itu memainkan atau cuma mungkin cuma melihat saja bagaimana cara memainkannya atau cara mengaplikasikannya bagaimana. Itu kan butuh istilahnya butuh proses, dan apakah itu bisa dipelajari oleh semua orang. Nah, maksudnya nggak harus mungkin orang yang benar-benar gamers ataupun yang mungkin penggiat itulah sosial media gitu. Saya kira kalau kita punya minat, saya kira bisa. Jadi paling gampang itu adalah berangkat dari komunitas. Jadi misalkan komunitas mining, ya ikutan lah komunitas mining begitu ya. Kalau di Jawa Timur ini orang Mojokerto tuh yang jadi ibaratnya itu semacam pioner awal-awal lah. Malah bukan orang Surabaya, orang Mojokerto. Kita gabung ke mereka, kemudian kita tanya bagaimana. Misalkan juga ada itu juga lewat main game itu Axie Infinity, itu juga game basisnya ada juga pakai Ethereum dan blockchain. Itu ada yang mainkan itu Mas. Tapi Axie Infinity kan kita beli. Awalnya itu investasinya juga lumayan, itu 4 juta sampai 20 juta sampai ratusan juta hanya untuk main game. Gitu ya. Iya, jadi ya kita punya drive masing-masing lah. Tapi memang baiknya itu kita join komunitas. Nah, nang di goleki akeh Instagram ono, mari ngono Facebook ono. Coba sama gini Mas, sama ya. Ini kaitannya misalkan saya iki golek tukang ya apa? Dulu ya di nang desa misalnya, iki sing tukang sapa didelok garapane. Kemudian wong kampung tangga-tangga sebelah ndi. Saiki gampang nang Facebook grup. Sampeyan cari grup tukang kuli, grup proyek. Banyak ternyata. Itu bener. Mereka kan upload tuh. Iya, Ya kan upload kerjaan mereka. Infone lur lagi nganggur dan kawan-kawan lah ya. Itu tinggal kita follow up aja. Ada nomor teleponnya, kita telepon. Garapannya sampean tekoni. Ya kan, dicek garapannya apik tak gak. Nek garapannya apik iki pirang suwe. Ternyata dia serius, ya itu sudah tukang bagus. Selesai masalah. Jadi teknologi itu sebenarnya memudahkan kita, bukan malah mempersulit sebenarnya Mas. Sama juga ya cari duit lewat entah itu mining, entah itu trading, kripto, entah itu misalkan sampai main game, misalkan kayak Axie Infinity itu. Ya berangkatnya dari komunitas itu. Kita temukan mereka di mana? Ya di Facebook, kemudian di Instagram. Kalau ada kumpul sana ya ikut, ya opo sih kan ngono. Coba golek info kok ora ruru dhewe. Saya kira itu paling gampang di situ. Mantap. Ya bolur, jos gak? Sangar iki, endan. Sempat main nggak Mas? Sampean gini sempat main apa Mas? Main apa itu maksudnya? Entah itu mungkin ya nambang gitu ada kan? Nambang ini saya tidak nambang Mas, tapi saya nabung, bentuknya itu XRP, kemudian BNB, kemudian BTC. Itu saya ngasih ya sekarang lagi turun wis, mari. Ada Shiba juga saya beli. Ya nggak banyak sih. Cuma ke arah mining itu memang padat modal. Jadi ada keinginan ada, cuma duitnya gak ono. Iku dong. Podo guys. Iku duit ono pun itu kita harus gabung komunitas. Oke, komunitas sudah ketemu. Saya ada beberapa yang komunitas mining gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kok di duit agak
kayak tukang latar iku. Ya sekarang masih iki ya, masih digawe bengkel ya. Saya kira enggak masalah. Artinya bahwa kita sudah open di situ dengan mengambil tindakan sekecil mungkin, setidak apa ya, sak cilik-cilik itu. Oh iki kok kayak masa depan, wis mari. Saya kira begitu. Jas. Dahsyat ini. Kelas ini. Kelas dunia. Kelas dunia. Aduh, mantap. Siap. Pernah Mas, aku lihat di sosial media, apa namanya, banyak, nggak tahu di daerah mana, itu di sosial media, apa jenenge, tempat ininya loh, mesinnya itu dihancurkan sama ini, sama apa? Kalau bahasa kita spur tumbuk. Nggak tahu, mungkin sampean tahu, pernah tahu. Gara-gara mungkin itu memang apa namanya ya, nyuri listriknya, jadi dia ketangkap dengan polisi ataupun terciduk atau gimana itu, semesin-mesinnya itu dibawa sama polisi dan dihancurkan, nggak tahu berapa ratus ini VGA itu, wah beneran. Jadi, itu gara-gara ya mungkin itu nyuri listrik. Dan memang aktivitas nambang ini listriknya gede. Itu yang apa namanya, pamannya teman saya, kan ada ponakan, paman ini semuanya main semua. Iku njopok gawe listrik industri. Subuh. Iya. Keren. Iku bayare listrik tok iku 2.500. Gawe 2 juta. 2 juta setengah. Hanya untuk konsumsi listrik, untuk VGA itu, kemudian juga untuk kipasnya. Pendinginnya masih pakai kipas ya. Itu sakmono, 2,5 juta. Itu berapa VGA ya? 7 atau 10 saya lupa itu. Emang konsumsi listriknya gede. Nah, memang urusannya kemudian beli alat itu juga harus dengan maintain-nya. Benar. Gandol listrik sing kena es. Iki lak padha kambe maling lah. Nah, makanya itu saya lihat, sampai segitunya ya. Memang itulah ya, emang dia padat modal, saya garis bawahi tadi itu memang padat modal. Nah, satu-satunya hal yang bisa ibarat kata itu nanti menghancurkan mining itu adalah keputusan pemerintah sebenarnya. Misalnya saiki sing duwe mining ya apa duwe rig kabeh dikukuti ya, mati wis kan ngono tok. Mati wis itu tok. Di Rusia itu juga banyak kayaknya lagi diusulkan deh. Mining di sana enggak boleh. Jadi memang ini sangat tergantung. Memang kan musuhnya kripto itu kan dia kan desentralisasi mata uang. Lah sedangkan nggak ada loh Mas. Uang itu nang donya iki ibarat kata itu pengen kan sentralisasi kabeh, gak pengen duit iku negara-negara kan ini ono rupiah, nang kono ono ringgit, ono rupiah, mari ngono ono peso, ono Australian dollar, Kiwi dollar kan gitu, beda-beda ya kan. Nek mlebu rono ya gak duitku nek Australia. Ya. Tapi yang paling bisa diterima mungkin US dollar ya. Enak cetak-cetak duit ae. Karo. Iki sak piro iki sebenarnya apa jenenge iku ibarat kata itu perbandingannya kan emasnya sak piro? Oh, emas ya mana akeh. Tuh eta iya. Ya oke. Iya toh? Kayaknya ini sesuatu yang memang menjanjikan ya kayaknya, mungkin di masa depan lah. Ya, memang akan jadi tren. Saya kira akan jadi tren dan bukan siapa-siapa ya, tapi karena banyak ahli memang bilang bahwa apa namanya itu blockchain itu akan menjadi tren tersendiri. Saya kira fenomena-fenomena kesana itu sudah ada, belajar dari sejarah gitu, historinya ada. Dulu uang itu nggak ada, adanya barter dan adanya emas, bahkan dulu garam itu juga jadi mata uang. Sekarang kertas semuanya ya. Sekarang berubah jadi skrip. Ya kemungkinan akan seperti itu. Nantinya kertas diganti dengan skrip. Tuh, dengarkan kaum rebahan. Rebahan yang enak bro. Biarkan duit yang datang sendiri ya. Ya tetap kerja keras. Tetap kerja. Ya misalnya tadi itu kita trading ya menghasilkan uang, kita mining juga padat modal. Jadi wis padha-padha. Jadi lek seumpama sing saiki kan afiliator itu kan wah ngompori ya, jame Richard Mille.
saya pertama itu respect tuh, respect dengan ibarat kata itu, ini trader pakai strategi apa nih ya? Jadi saya sedikit banyak tahu trading itu sejak tahun 2004 ya, 2004 itu sejak masuk kuliah itu banyak strategi itu kan, ada teknikal, cocok, kemudian fundamental, itu sudah banyak indikator dan kawan-kawan. Akhirnya aku judruk, iki apa-apa nih kan, kalau saya mempelajari candle dan kawan-kawan, wis akhirnya saya lihat historinya George Soros trading. Jadi prinsipnya Warren Buffett itu kan, dia kan benar-benar ya saat harga itu terkoreksi ya dituku, ya kan, saat di bawah. Kemudian dia beli, ya kan, sehingga beli di bawah, bukan di atas, ya, di bawah. Jual di atas. Masalahnya sampean berani enggak ketika beli di bawah itu? Gak kabeh wong wani. Iya, benar. Jadi memang support resistance itu ada, ibarat kata itu ya strategi opo arek-arek iki sampai iso tuku Lamborghini. Lah George Soros iku prosoku gak cuma Lamborghini ya. Tuku negara iso, Bro. Maksudku iku dadi gak keluar-keluar kan, maksudnya. Iya, benar. Iya. George Soros. Kemudian Malaysia juga pernah hancur kayak gara-gara George Soros, Asia Tenggara terutama ya. Jadi gak cuma Lamborghini ini ketuku, Bro. Pabrike ketuku, gak unit lho, pabrike ketuku, negara ketuku kok kan ngono. Terus George Soros murah banget. Enggak, maksudnya enggak sampai sakmono ngono lho. Gak sampai sakmono, maksudnya itu ya sewantet tok ngono lho maksudnya. Justru ngono iku sing bahaya. Awalnya saya respect, berarti memang mungkin milenial ya, muda gitu kan. Saya respect. Ternyata duduk trader. Ternyata afiliator. Amsyong, ya ngono akeh tunggale, iku ngompor-ngompori orang supaya trading, kemudian kalau kalah diserik kan. Kemudian ya sama juga pada dengan MLM, artinya ngompori orang bernafsu dan kawan-kawan ini loh, saya kaya. Benar. Banyak itu, banyak. Benar. Terus kayak opo? Iya rek, sing goblok sing melok. Iya, oke. Melok. Makanya sama juga kripto sekarang tren ya. Saya kira juga jangan sampai kita serta-merta turun sebelum mempelajari, sebelum kita tahu, bukan hanya karena ikut-ikutan ya. Makanya kita sama-sama belajar, gabung komunitas ya apa sih rek kan nulis aku ono ya apa sih iki ya apa ya ngono-ngono model. Dan saya bukan sosok yang ibaratnya mufti untuk itu, banyak yang lebih oke, dan kita bisa belajar dari mereka. Saya kira gitu. Oke. Kang Mas Pucuk, terima kasih. Sami-sami. Tentang mining kripto dan Ethereum ini. Saya juga memang buta tentang masalah kayak gini-gini. Soalnya aku belum ngerti, boy. Belum ngerti es. Wis tuku ngono ul, wis padha kabeh tuku ibaratnya kan lek wis kok itu rokok lah ngono. Waduh. Soalnya belum tahu ilmunya, makanya banyak-banyak tanya saya. Banyak-banyak tanya ke teman-teman, dan juga ini dia sering lihat di sosial media gimana cara ataupun ini prosesnya itu bagaimana. Masih banyak yang harus saya pelajari juga. Makanya saya tanya-tanya sama ini nih orang ini. Sami-sami dulur, sami-sami. Wis foto-foto lah. Jadi wis ngono-ngono ae lah. Beliau ini waktu dulu teman saya di pondok. Pas waktu inilah teman-teman pas waktu belajar bareng di sana. Amazing ternyata. Perkembangannya itu loh. Gini. Enggak, sebenarnya itu praktikal, artinya. Memang saya senangnya itu praktikal ya. Misalkan saya ngatakan kalau sampean itu punya barang dan jasa, paling enak itu kalau makanan di Instagram, ya kan. Kalau barang mungkin di Instagram, pernak-pernik kan kawan-kawan. Desain ya, jasa mungkin ya. Tapi kalau semua barang sampean itu bentuknya ke industrial atau misalkan barang yang lebih spesifik, nang LinkedIn sampai Facebook. Iku karena saya udah praktekkan itu. Facebook itu meskipun itu wong tua-tua, wong biyen jarene. Komunitasnya dan grupnya Facebook itu kuat, bro. Ya kan? Lebih banyak. Grup misalnya ya,
sampean mau tahu chip grup chip wilayah Kebraon, ono. Iku sing update itu gak karuan. Itu satu contoh. Belum kita bahas tukang, belum kita bahas mobil, belum kita bahas pernak-pernik, belum kita bahas komputer. Belum kita membahas misalkan obat kuat. Ono, Bro. BO, ono. Astaga. Dan ini memang komunitas. Jadi memang iya, benar. Komunitas. Dan di situ banyak. Kita harus benar-benar pinter inilah. Jadi kita mau cari itu Facebook unggulan di situ. Jadi bukan perkara ini orang tua muda, enggak. Memang itu komunitas misalkan tukang dan kuli itu kuat itu di Facebook. Di LinkedIn yang sekarang itu banyak, wah suka profesional opo sini gak golek kerja. Dulu kan gitu. Sekarang saya posting itu sebanyak 1-2 kali saya posting di tentang pakar dan kanopi itu di LinkedIn saya yang lama tidak aktif. Aku lihat profesional tak gitu kan. Iku langsung masih ngontak, Mas. 2 postingan loh. Karena memang dia komunitas orang-orang yang bekerja. Jadi kalau sampean misalkan kalau dalam kaitan saya itu misalkan bengkel las, ya saya harus ke LinkedIn juga gitu. Untuk memberitahu saya bisa ini loh gitu. Jadi ya itu praktikal, artinya gak sekedar ngecap, Cuk. Maksudnya itu praktek gitu loh. Jadi ya artinya apa ya? Oh, banyak kan misalkan teori-teori apa entrepreneurship gak usah diteorikan. Wis njeburo ngono ae. Iya. Seperti saya ungkapkan itu kayak apa ya? Ya ancene aku seneng ya wis misalnya tak jebur kayak cari ini apa dalan iku seneng tak omong nemang ya. Ya apa carane sih sukses? Ya lakonono dhewe. Ya lakonono kok nemu dalan ya. Karena memang rumusan itu tidak bisa digebiah uyah. Iya. Tidak bisa digebiah uyah. Mungkin kalau bahasa kerennya itu jarib walahid. Iya, memang coba harus, dan perhatikan. Memang harus dipraktikkan. Nah, gitu loh. Dipraktekkan memang. Jarib. Try. Iya. Try. Ya. Try. Yes, you can do it. You can do it. YouTube nih yo. Ya harus praktikal yo. Iya, carane gitu kan. Ya apa sih carane ngomong nang ngarepe kamera? Wis ngomong ae kan gitu. Lama-kelamaan juga kan tahu sendiri. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Artinya ada orang yang suka nulis misalnya. Yeah. Aku isin aku kegantengan misalnya ngarepe kamera, aku dadi isin aku nulis ae. Aku gak iso aku bisa desain ae. Itu sebenarnya setiap orang punya sendiri dan memang harus praktikal. Menurut saya harus segera bisa dilakukan. Harus bisa dipraktekkan juga. Gitu. Oke. Mantap. Mas Punco, terima kasih. Terima kasih Mas Aulia, kehormatan saya bisa ketemu dengan sampean. Bisa ketemu dengan Mas Punco. Kamsia. Jangan lupa ya, nanti channelnya tak cantumkan di sini. Kedu. Iya. Channel subscribe. Kedu. Ini suhu ini. Ini suhu apa namanya YouTube ini. Kalau pengen tahu mining kripto dan sejenisnya, insya Allah beliau lebih tahu lah. Oke, nanti saya cantumkan di deskripsi ya, kalau enggak mungkin di sini juga. Oke. Terima kasih Mas Punco. Salam ngobrol sembarang. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.